Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah Al-Fatihah khusus damel Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Mama Setia Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kitabuz zakati. Adapun ini ialah kitabuz zakat. Bab tentang menerangkan zakat, menjelaskan tentang zakat. Bab tentang zakat. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fi khamsati asya'a di dalam 5 beberapa perkara. Wahya adapun 5 perkara ialah al-mawashi hewan ternak atau hewan ternak ya hewan ternak al-mawashi hewan ternak raja kaya wal athmanu dan harta atau mata uang ini nanti larinya ke emas dan perak athman mata. Wahya adapun khamsa asya'a ialah al-mawati hewan ternak wal athmanu dan mata uang wazuru'u dan tanaman wathimaru dan buah-buahan wa urudut tijarati dan harta dagangan. Jadi wajib ada 5 hal yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak ini ada kambing, domba. Ini hewan ternak. Yang kedua adalah mata uang. Mata uang yang tidak melambung itu adalah emas dan perak. Nah, itu tidak kena inflasi. Kalau mata uang rupiah, terus rupiah, terus ringgit itu bisa terkena inflasi karena patokannya itu adalah emas. Jadi athman ini mata uang yang berbentuk emas, bukan mata uang rupiah. Wazuru'u dan tanaman, buah-buah yang nomor 4 buah-buahan, kemudian yang nomor 5 adalah harta dagangan. Itu adalah benda-benda atau barang yang wajib dizakati. Fa'amal mawati dan maka adapun hewan ternak fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fi salasati ajnasin di dalam 3 jenis minha dari hewan ternak wahya adapun hewan ternak ialah al-ibilu unta wal baqaru sapi wal ghanamu dan kambing. Jadi hewan ternak yang dijelaskan di kitab ini adalah unta, sapi, kambing. Nah, tapi di sini penjelasannya itu kata-katanya adalah hewan ternak. Jadi tidak hanya unta, sapi, kambing, kerbau itu kan juga hewan ternak. Nah, itu bisa dizakati. Biri-biri itu juga hewan ternak, diternakkan. Domba, nah itu juga diternakkan. Di Australia itu banyak ternak-ternak tentang domba. Terus apalagi ya? Mungkin suatu saat kijang atau kidang itu bisa dijadikan hewan ternak nanti. Pokoknya hewan ternak. Wasyara itu wujubiha dan adapun syarat wajibnya zakat hewan ternak ialah situn 6 asya'a macam situ asya'a 6 macam
Nyatanya al-Islamu Islam, wal hurriyatu merdeka, wal milku dan memiliki at-tamu yang sempurna, wan nisabu mencapai nisab, wal haulu dimiliki selama 1 tahun, wasaumu dan digembalakan. Jadi hewan ternak yang dizakati itu adalah yang pertama yang memilikinya harus orang Islam. Kemudian orang yang merdeka bukan budak. Yang ketiga memiliki secara sempurna. Jadi tidak ada orang lain yang berhak memiliki hewan ternak tersebut. Memang milik dirinya sendiri. Yang ke-1, 2, 3. Yang keempat adalah mencapai nisabnya. Nah, ini nanti dijelaskan tentang nisab di belakang. Wal haulu dimiliki dalam 1 tahun. Nah, ini kadang kalau ini bisa diakali juga, tapi ya jangan. Ini nanti sebelum 1 tahun dikeluarkan enggak jadi enggak jadi wajib zakat. Nah, sebenarnya bisa menurut hukum fikih boleh, tapi secara tasawuf ya kurang etik kalau seperti itu. Nanti misal nisabnya itu 40. Nah, ketika 40 belum 1 tahun sudah dijual. Jadi 39 lagi. Jumlahnya 39. Ketika 40 belum 1 tahun dijual. Nah, itu seperti itu. Nah, itu akal-akalan itu. Itu kurang bagus itu, kurang beretika. Yang kemudian digembalakan. Nah, ini hewan digembalakan di tengah lapang. Itu yang wajib dizakati. Wa ammal athmanu dan adapun zakat mata uang ialah wa ammal athmanu anapun mata uang fasyai'ani ada 2 macam. Nah, ini mata uang ini ada 2 macam. Adz-dzahabu yang pertama emas, wal fiddatu perak. Emas dan perak. Kenapa saya artikan mata uang? Karena mata uang yang stabil itu adalah emas. Kalau mata uang rupiah itu bisa terkena inflasi, nilainya bisa turun. Ya, contohnya saja dulu barang harganya permen itu selawe 25 rupiah. Sekarang harganya bisa mencapai 500. Nah, ya, berarti ada penurunan mata uang. Tapi kalau emas itu relatif stabil. Makanya emas ini wajib dizakati. Nanti uang pun juga seperti itu. Kalau uangnya itu kalau diemaskan itu mencapai nisab, ya perlu dizakati juga. Ada ketentuan kalau uang. Wa syaraitu wujubiz zakati. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat fiha di dalam mata uang atau di dalam emas ialah khamsatu asya'a ialah 5 macam. Nyatanya yang pertama al-Islamu Islam, wal hurriyatu merdeka, wal milkul tamu milik pribadi, wan nisabu dan harus memenuhi nisab, wal haulu dimiliki dalam waktu 1 tahun. Nah, wa amazuru'u dan adapun tanaman zakat tanaman fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fiha di dalam zakat tanaman bi salasati syara'ita dengan 3 syarat. Jadi tanaman itu juga dizakati dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna apabila ada apa tanaman, apa zuru' mimma dari perkara, dari sesuatu yazra'uhu yang menanam kepada kepada tanaman siapa al-adamiyuna anak Adam atau manusia. Jadi tanaman itu ditanam. Kalau tumbuh sendiri, ya, berarti tidak wajib
zakat. Padi di hutan itu tumbuh. Nah, padi itu tidak wajib zakat karena tidak ditanam. Wa iyakuna, dan apabila ada apa zuru atau tanaman, ialah kutan, memberi kekuatan, muddakhoron, yang bisa disimpan. Nah, jadi makanan itu makanan yang bisa menjadi kekuatan, yang bisa bertahan lama, atau makanan pokok. Kalau di Jawa ini adalah umumnya adalah padi. Selain padi apa bisa? Apa ada? Insya Allah di Papua sebelum Pak Harto mungkin itu makanan pokoknya itu bukan padi, itu tanaman, ya adalah tanaman mungkin sejenis singkong atau tela, ya, itu wajib dizakati karena tela itu kan bisa bertahan lama. Nah, jadi bahan ini adalah bahan makanan pokok di suatu daerah. Jika panganan pokoknya itu adalah singkong, ya singkong yang dizakati. Kalau gandum, ya gandum. Kalau di Eropa kan gandum, bukan padi. Wa ayyakuna, dan apabila ada apa zuru atau tanaman, ialah nisoban, satu nisob, memenuhi nisob. Tanaman itu sudah memenuhi nisob. Wahwa adapun nisobnya tanaman atau zuru ialah khomsatun ausukin, 5 sok. Lakisro alaiha, yang tidak ada kulitnya itu maujud alaiha, atas zuru atau tanaman. Jadi nisabnya itu adalah 5 sok. 5 sok itu kira-kira berapa itu ya? 1 sok beras itu 4 mud. 1 mud 6 ons. Nah, ini jika dikatakan beras jadi 1 mud itu 6 ons. Ya, ini berarti berapa ini? Jika dikali beras 60 kg. 60 kg berarti. Kemungkinan itu. 1 ausok beras itu 60 sok. 1 sok beras itu 4 mud. 1 mud beras 6 ons. Nah, sekira 6 ons. Jadi 1 sok itu 1440 ons. Kalau 5 sok, berarti 5 kali 1440 ons. Nah, itu sekitar 7.200 ons. Jadi 5 sok itu adalah 720 kg. 720 kg berarti 7 kintal lebih 20 kg. Itu tanpa kulit. Tanpa kulit. Beras. Iya, beras. Jadi kalau gabah itu harus digiling dalam bentuk beras dan jumlahnya 700 kintal lebih 20 kg, itu wajib zakat. 7 kintal lebih 20 kg. Jadi kalau 1 ton beras ya, bukan gabah, itu ya wajib, otomatis wajib. 7 kintal 20 kg. Itu adalah nisabnya beras. Kalau padi itu berarti 12 kintal mungkin. Sekitar 12 kintal lah. Nah, mana lagi para disimpan. Terus wa amat timaru, dan anapun buah, zakat buah, ya ialah fatajibu, maka wajib
apa az-zakatu zakat fi syai'aini di dalam dua perkara, minha dari zakat buah. Nah, jadi buah ada zakatnya. Ada dua ini yang wajib dizakati. Nyatanya yang pertama tamaratun nakhli, buah anggur. Ya, buah anggur itu wajib dizakati. Wa tamaratul karmi, dan buah kurma. Nah, itu wajib dizakati. Untuk buah yang lain saya kurang tahu, tapi kata Gus Baha ada. Gus Baha itu pendapat kata Gus Baha itu katanya dari Mbah Maimun. Nah, itu apa namanya? Ada selain ini ada yang wajib dizakati. Selain kurma dan anggur. Iya, selain kurma dan anggur itu ada. Karena tidak petani kaya tapi tidak menanam anggur dan kurma, tapi kaya. Tapi enggak, jadi kalau tidak memasukkan itu tidak zakat nanti akhirnya akibatnya. Jadi waktu katanya Gus Baha itu Mbah Maimun itu juga selain kurma dan anggur ini juga dizakati. Kalau enggak salah itu agak lupa saya. Itu katanya. Wasyara itu wujubiz zakati, dan adapun syarat-syarat wajibnya zakat fiha di dalam tamaroh, di dalam buah, ialah arba'atu asya'a, 4 beberapa perkara. Nyatanya yang pertama al-islamu, Islam, orang Islam, wal hurriyatu, merdeka, wal milkut tamu, milik pribadi sempurna, wan nisabu, dan 1 nisab. Wa amma urudun tijarati, dan adapun harta dagangan, ialah fatajibu, maka wajib apa az-zakatu zakat fiha di dalam harta dagangan, bisyaraitil madkurati, dengan syarat-syarat al-madkurati yang disebutkan fi athmani, di dalam mata uang atau emas perak. Nah, tadi tentang syarat-syaratnya sama dengan zakatnya emas atau perak. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wa awalu nisabil ibili, dan adapun nisabnya unta ialah khamsun 5. Wa fiha, lan ialah tetap di dalam 5 syatun, 1 kambing. Jadi ini adalah zakatnya ternak. Yang pertama ini adalah ternaknya unta. Kalau memiliki 5 unta, berarti zakatnya 1 kambing. Wa fi asyrin, dan ialah tetap di dalam 10 unta syatani, adapun 2 kambing. Kalau ada 10 unta memenuhi syarat, zakatnya adalah 2 kambing. Wa fi khamsata asyara, dan ialah tetap di dalam 15 salatu syahin, adapun 3 kambing. Wa fi isyrina, dan ialah tetap di dalam 20 unta arba'u syahin, adapun 4 kambing. Kalau ada 20 berarti 4 kambing. Wa fi khamsi wa isyrina, dan ialah tetap di dalam 25 bintu makhod, dan adapun bintu makhod. Bintu makhod ini unta umur 1 tahun, beranjak 2 tahun. Bintu makhod. Berarti kalau 25 berarti mengeluarkan zakat anak unta yang berumur 1 tahun. Wa fi sittin, dan ialah tetap di dalam 6, wa talatina, dan 30, berarti di dalam 36 bintu labunin, adapun bintu labun. Nah, bintu labun ini adalah anak unta berumur 2 tahun sampai 3 tahun. Itu bintu labun. Wa fi sittin, dan ialah tetap di dalam 6, wa arba'ina, dan 40, berarti di dalam 40 unta
Hiqatun adapun unta hiqah. Unta hiqah itu adalah anak unta umur 3 tahun sampai 4 tahun, hiqah. Wa fi ihda wasitina, dan ialah tetap di dalam 1 wasitina dan 60, berarti 61. Jada'atin adapun unta jada'ah. Jada'ah itu anak unta umur 4 tahun sampai 5 tahun. Wa fi siti sab'ina, dan ialah tetap di dalam 70 unta binta labunin. Adapun 2 unta bintu labun. 2 unta tapi umur 1 sampai 2 tahun, umur 1 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina, dan ialah tetap di dalam ihda 1 wa tis'ina dan 90, berarti 91. Hiqotani adapun unta 2 unta hiqah umur 3 sampai 4 tahun, tapi 2. Wa fi mi'atin, dan ialah tetap di dalam jumlah 100, unta 100. Wa ihda dan 1, berarti 101, untanya 101. Wa isrina dan 20, berarti memiliki unta 121 unta. Zakatnya adalah salasu banati labunin. Adapun 3 banati labunin, 3 bintu labun. 3 unta yang berumur 1 tahun. Tsumma fi kulli arba'ina, kemudian fi kulli arba'ina ialah tetap di dalam setiap penambahan 40. Bintu labunin adapun bintu labun. Nah, kalau tadi 121, terus kemudian bertambah 40, setiap bertambah 40, zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun itu anak unta umur 2 sampai 3 tahun. Wa fi kulli khamsina, dan ialah tetap di dalam setiap penambahan 50. Hiqaqun adapun anak unta hiqah. Nah, kalau penambahannya 50 berarti unta hiqah, unta yang berumur 3 sampai 4 tahun. Terus faslun, Allahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.